Assalamualaikum anak-anak ustazah. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tentu di kelas 3 kalian pernah membahas tentang apa itu gagasan pokok dan bagaimana cara menentukannya. Nah, sekarang ustazah akan menjelaskan kembali bagaimana cara menentukan gagasan pokok serta gagasan pendukung dan apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, sebelum kita masuk ke gagasan pokok, Ustazah akan menjelaskan dulu apa itu paragraf. Nah, paragraf adalah gabungan atau kumpulan dari beberapa kalimat dalam suatu teks atau karangan. Setiap awal paragraf biasanya ditandai dengan adanya bagian yang menjorok ke dalam. Nah, pada setiap paragraf itu biasanya terdapat satu gagasan pokok dan bisa terdapat beberapa gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok adalah inti dari pembahasan atau inti dalam sebuah paragraf. Gagasan pokok umumnya terdapat pada awal atau akhir paragraf, tetapi ada juga yang tersirat pada setiap paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat yang menjelaskan atau mendukung gagasan pokok tersebut. Nah, ini merupakan contoh paragraf atau cerita yang akan kita cari gagasan pokoknya. Di sini ada 3 paragraf tentang tarik kipas. Nah, ini Ustazah ambil dulu contoh cerita tadi yang paragraf pertama. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, dari sini kita lihat kalimat ini, paragraf ini menjelaskan tentang apa? Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Berarti intinya pada paragraf ini menceritakan tentang tari kipas. Maka gagasan pokoknya yaitu tari kipas Pakarena. Sedangkan gagasan pendukungnya, tarian ini sudah menjadi tradisi masyarakat Goa. Kalimat selanjutnya, kan tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa, maka itu yang merupakan gagasan pendukung.
Nah, untuk paragraf yang kedua, kita coba lagi mencari gagasan pokoknya. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi atau negeri kayangan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Konon, sebelum berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup, seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Nah, triknya, untuk menentukan gagasan pokok, jangan membaca paragrafnya hanya sekali. Baca berulang kali dan dipahami maknanya. Sekarang kita lihat, kisahnya berawal dari perpisahan antara Boting Langi dan penghuni Lino pada zaman dahulu. Konon berarti dia menceritakan tentang kisah Boting Langi dan penghuni Lino. Jadi gagasan pokoknya awal kisah tarik kipas Pakarena boleh, atau tarik awal kisah Boting Langi dan Nah, begitu juga untuk paragraf ketiga, kita baca kembali ya paragraf ketiga. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan ini mengungkapkan rasa syukur. Kira-kira dari cerita yang di paragraf 3 ini dia menceritakan tentang apa? Banyak menceritakan tentang apa? Cerita diabadikan dalam gerakan tarian, gerakan satu. Dan makna gerakan tarian Pakarena. Nah, di kalimat kedua ada lagi gerakan. Selanjutnya di kalimat ketiga, gerakan ini naik turun. Ada lagi gerakan, berarti secara keseluruhan di paragraf 3 ini menceritakan tentang gerakan. Makanya gagasan pokoknya tari kipas Pakarena dan makna gerakan. Atau boleh makna gerakan tari kipas Pakarena juga boleh. Nah, gagasan pendukungnya yang mana? Paragraf selanjutnya, lihat di sini. Gerakan berputar searah jarum jam itu merupakan kalimat yang terdapat pada kalimat kedua. Selanjutnya, gerakan naik turun itu pada kalimat ketiga dan cara menari itu kalimat keempat. Jadi setelah kita mengetahui gagasan pokok, gagasan pendukung itu kalimat-kalimat setelahnya yang mendukung bacaan. Tadi kan dia bilang makna tarik kipas Pakarena. Nah, bagaimana tarik kipas itu dilakukan dengan cara gerakan searah jarum jam? Itulah pendukungnya, dengan gerakan naik turun dan dengan cara menari yang lembut. Itu yang merupakan kalimat pendukung dari gagasan pokok.
Nah, selanjutnya Ustazah mau kalian coba berlatih menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada di halaman 3 pada buku Bahasa Indonesia. Di situ pada tabel ada 5 soal, tapi sebelum menjawab itu, Ustazah mau kalian baca dulu cerita yang ada di sebelahnya. Nah, ingat syaratnya, triknya, jangan baca hanya sekali. Baca minimal 2 kali dan pahami tentang apa dia, intinya tentang apa paragraf itu, baru kita bisa menentukan gagasan pokoknya. Oke? Selamat bekerja, semangat. Wassalamualaikum.